Gawat, banyak mudorotnya. Jokowi, batalkan perpres investasi miras. Harus. Hingga PA212, ancam demo besar-besaran. Didukung MUI, Muhammadiyah, NU, dan semua kalangan di Indonesia tercinta ini. Ada dugaan peran Taipan di balik munculnya perpres investasi miras di Indonesia. Taipan mempunyai kepentingan bisnis investasi miras di Indonesia. Bocoran ini didapatkan dari pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataannya kepada wartawan suaranasional.com. Pemerintah juga butuh pemasukan uang negara dari investasi miras di Indonesia, ungkapnya. Kata Muslim, Taipan hanya memikirkan bisnis dan tidak berpikir dampak dari investasi miras. Dampak investasi miras di Indonesia sangat buruk, merusak generasi bangsa Indonesia, kata Muslim. Ia sampai mencurigai investasi miras ini untuk menjatuhkan bangsa Indonesia. Kalau rakyat hanya mabuk, negara menjadi hancur, sehingga mudah dikuasai para Taipan. Muslim menambahkan, ada dugaan Taipan yang mendorong munculnya perpres investasi miras mempunyai pengaruh yang kuat di lingkungan istana. Hingga bocoran, dugaan Taipan ini menyumbang dana di Pilpres 2019. Jelas Muslim. Kata Muslim, Presiden Jokowi harus mendengar aspirasi rakyat Indonesia yang menolak perpres investasi miras. Cabut segera perpres investasi miras agar tidak memunculkan kegaduhan yang besar. Jangan sampai Presiden Jokowi diturunkan. PA212 ancam demo besar-besaran bila Jokowi tak cabut perpres. Perpres yang diteken Presiden Jokowi terkait perizinan investasi minuman keras alias miras di 4 provinsi menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari persaudaraan alumni PA212. Ketua PA212, Slamet Ma'arif, mengatakan Presiden Jokowi harus mencabut perpres tersebut karena mengancam generasi bangsa. Saya menolak legalitas miras di NKRI. Miras sebagai sumber bencana dan kerusakan, kata Slamet. Jika pemerintahan Jokowi terus memaksakan untuk investasi dan melegalkan miras di wilayah NKRI, serta DPR juga seirama dengan pemerintah, maka saya akan ajak umat Islam, khususnya alumni 212, untuk turun kembali ke jalan secara besar-besaran demi menyelamatkan anak bangsa serta NKRI. Makanya Jokowi ngotot bubarin FPI karena memang diduga kuat didesak oleh industri maksiat atau kemungkaran. MUI harus bertindak, apalagi wapresnya Kiai, dan tinggal tunggu tanggal mainnya. Umat Islam bereaksi keras di mana-mana. Wahai Bapak Jokowi, apakah Anda tidak sampai memikirkan ini? Indonesia ini sudah babak belur oleh peredaran narkoba, terutama sabu-sabu. Lebih 4 juta orang rusak karena narkoba. Sekarang dilegalkan pula produksi miras. Apa tidak semakin hancur bangsa dan negara ini? Kecenderungan penggunaan narkoba kini sangat mengerikan. Wahai Pak Jokowi, semakin banyak anak-anak usia SD SMP yang sudah ketagihan sabu-sabu. Kalau usia SMA sudah tak terkatakan lagi. Jika tak mampu membeli, mereka pakai lem kambing atau benda-benda lain yang bisa membawa mereka terbang, ngefly, mabuk. Ditambah dengan miras, kira-kira bagaimana nanti kondisi generasi muda bangsa ini? Wahai Bapak Jokowi, Anda pikirkan atau tidak perpres miras yang Anda teken itu?
Wahai Pak Jokowi, Anda pusing mencari uang gara-gara hutang yang begitu banyak. Sekarang, generasi muda bangsa ini yang Anda korbankan untuk mendapatkan uang miras yang tak seberapa itu. Apakah Anda, wahai Pak Jokowi, tidak tahu begitu banyak pengaruh buruk yang sudah sejak lama merusak generasi muda? Apakah Anda tidak tahu dekadensi moral yang meluas gara-gara pornografi dan porno aksi? Batalkan Perpres miras itu, wahai Pak Jokowi. Jangan sampai produksi dan distribusi miras menjadi murah meriah yang dikerjakan oleh semua orang, usaha besar dan kecil. Ngeri itu, wahai Bapak Jokowi. Anda bukannya berusaha mengurangi masalah yang menimpa bangsa dan negara ini, tapi malah memperburuk situasi. Jangan diikutkan para pembisik jahat itu, wahai Pak Jokowi. Kata Prof. Salim Said, Anda itu orang baik, wahai Pak Jokowi. Kita buktikan penilaian yang dahsyat ini. Jangan biarkan orang-orang di sekeliling Anda, mereka mendorong Anda masuk jurang, agar bangsa ini pun ikut juga masuk jurang. Di lain sisi, rakyat memanas. Denny Siregar sebut miras budaya Papua. Rahung Nasution, geram hingga terjadi jontok-jontokan. Pembukaan izin investasi minuman keras atau miras di sejumlah daerah menuai penolakan dari sejumlah pihak. Namun, penggiat media sosial Denny Siregar punya alasan berbeda sehingga mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Denny, miras tersebut merupakan budaya 4 provinsi yang membuka izin investasi tersebut. Keempatnya adalah Papua, Bali, NTT, dan Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan Denny melalui Twitternya. Pernyataan Denny ini menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan, koki berpenampilan eksentrik Rahung Nasution membantah bahwa minuman keras berupa arak dan tuak merupakan tradisi warga Papua. Kau ini banyak bacot. Di Papua nggak ada tradisi nyadap tuak dan bikin arak macam opungu di Tapanuli. Miras datang ke Papua bersama Freeport, bisnis esek-esek dan kolonialisme di Indonesia. Borjong kau, tulis akun Twitter @rahung, Senin 1 Maret. Sejarawan JJ Rizal juga ikut melontarkan sindiran pedas terhadap pernyataan Denny. Ini pelajaran penting. Kalau pas pelajaran ilmu budaya dasar, jangan bolos ya, bahaya. Mereka marah karena mendengar cuit Denny. Daerah yang boleh investasi miras cuma Bali, NTT, Papua, dan Sulut doang. Di sana miras itu budaya. Daripada dilarang-larang, sekalian dijadikan pendapatan. Kalau misalnya Aceh dan Sumbar juga diperbolehkan. Meski di sana tak ada budaya minuman keras, bolehlah ente caci maki. Wahai Denny Siregar, namanya investasi itu cari untung. Kalau pabriknya di 4 wilayah, maka peredarannya bisa ke seluruh Indonesia. Di mana kecerdasan Anda?